Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga binaan Lapas Kota Parepare kabur dari penjara setelah melompati pagar tembok setinggi 7 meter. Sempat membuat panik, seekor ular sanca ditemukan warga di bawah mesin cuci di Kota Makassar. Jelang perayaan Imlek 10 Februari 2024 mendatang, beragam souvenir hantaran atau hampers mulai ramai dijajakan. Seekor ular sanca muncul di permukiman warga di Kota Makassar pada Senin sore. Kemunculan sang ular membuat panik pemilik rumah. Saat akan dievakuasi, ular sepanjang 1 meter tersebut sempat bersembunyi di mesin cuci. Kemunculan ular di rumah warga di Jalan Andi Pangeran Petarani, Lorong Bonto Cinde, Kota Makassar sempat membuat panik pemilik rumah. Awalnya pemilik rumah sedang membersihkan halaman rumahnya. Tiba-tiba muncul seekor ular sepanjang 1 meter. Kemunculan ular ini langsung dilaporkan kepada pemadam kebakaran Kota Makassar. Tim rescue damkar Kota Makassar yang datang ke lokasi kemudian melakukan pencarian ular tersebut. Sang ular jenis sanca tersebut ditemukan sedang bersembunyi di mesin cuci. Untuk menangkap ular, petugas menggunakan tongkat penjepit lantaran ular melilit di bagian bawah mesin cuci dan berontak saat akan ditangkap. Usai dievakuasi, ular sanca ini dibawa ke posko timur. Petugas damkar kemudian berkoordinasi dengan BKSDA Sulawesi Selatan untuk melepas liarkan sang ular ke habitat semulanya. Panjangnya ini kurang lebih 1 meter. 1 meter? Ya. Itu ditemukan di mana, Pak? Di Jalan Buakana. Posisinya waktu kita ke sana di mana ularnya, Pak? Ya maksudnya di sekitar pekarangan rumah halaman rumah warga. Ularnya sembunyi di mana tadi, Pak? Di mesin cuci ya? Ya? Di mesin cuci katanya sembunyi ya? Iya, di mesin cuci. Ular sanca tersebut diduga muncul dari semak-semak yang berada di sekitar rumah warga. Di musim hujan, ular sering muncul untuk mencari tempat yang lembab. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Wali Kota Makassar meresmikan sebuah rumah sakit yang bakal mendukung pelayanan maksimal dengan jangkauan 4 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi warga di daerah penyangga karena berada di jalur Trans Sulawesi. Sebuah rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar diresmikan pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program pemerintah dalam pelayanan prima dengan mengutamakan mutu keselamatan dan keamanan pasien. Lokasinya berada di wilayah perbatasan antara Kota Makassar dengan Kabupaten Goa. Warga dari Maros hingga Takalar juga bisa lebih mudah untuk menjangkau rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap serta layanan dokter spesialis ini. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kawasan metropolitan Maminas-Sata, rumah sakit ini juga mengedepankan keselamatan dengan kualitas mutu yang baik bagi para pasien dengan berbagai layanan unggulan seperti pusat layanan otak, layanan ibu dan anak, hingga layanan mata. Maminas-Sata adalah kawasan perkotaan yang mencakup seluruh wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar. Ini akan membuat bangkitan lalu lintas ke kota, ya, pelayanan dalam pelayanan kesehatan itu menjadi berkurang. Ini posisi di perbatasan Makassar dan dia melayani Maminas-Sata. Maminas-Sata itu 3 juta penduduk, se-Makassar cuma 1,5. Itu artinya bahwa rumah sakit ini sangat membantu positioning Makassar khusus di pelayanan kesehatan. Kedepannya ketika kita sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan, pelayanan kita akan samakan. Jadi tidak ada diskriminasi atau pembeda antara pengguna BPJS maupun asuransi kesehatan lainnya. Rumah sakit ini juga menyediakan berbagai fasilitas layanan medis. Layanan rumah sakit juga dilakukan untuk peserta BPJS khususnya bagi ibu hamil hingga melahirkan. Andi Memersadi melaporkan dari Kota Makassar. Jelang perayaan Imlek 10 Februari 2024 mendatang, beragam souvenir hantaran atau hampers mulai dijajakan. Salah satunya hampers bertema naga jadi primadona. Karena Imlek tahun ini merupakan tahun naga kayu, maka tak heran jika hampers yang dijajakan bergambar naga.
Imlek atau Tahun Baru Cina sudah semakin dekat. Selain warga Indonesia akan merayakan Pesta Demokrasi, bulan Februari juga menjadi momen perayaan Tahun Baru Cina pada Februari 2024. Maka tak heran pula jika pedagang souvenir hantaran atau hampers di kota Makassar kebanjiran pesanan. Tahun 2024 ini adalah Tahun Naga Kayu. Naga dalam budaya Tionghoa dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Tahun Naga Kayu menghadirkan elemen tambahan dari unsur kayu yang melambangkan pertumbuhan, kehidupan, dan keharmonisan. Seperti toko penyedia hampers di Jalan Gunung Merapi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Toko ini mulai ramai pesanan hampers berisi beraneka macam makanan ringan. Meski Imlek masih 2 pekan lagi, namun pesanan hampers dari pelanggan terus berdatangan. Harga yang ditawarkan mulai Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Tergantung varian dari hampers yang diinginkan. Saat ini pesanan hampers Imlek juga meningkat hingga 30%. Banyak sekali hampers Chinese New Year-nya dan beragam, dan menurutku sih banyak pilihan, jadi bisa sesuaikan dengan budget sih. Oke, yang buat menarik di sini apa, kita lihat ke apanya? Bentuk kuenya semua bentuk oriental Chinese New Year, jadi beneran Chinese New Year-nya tuh sampai ke bentuk-bentuk gitu, jadi kalau mau dikirimin ke beberapa kerabat juga ucapan Chinese New Year-nya juga sampai. Ini kita dalam menghadapi Imlek, setiap tahun itu kita bersesuaikan dengan tema-tema. Nah itu tema Imlek, berarti seperti ada naga dan nuansa-nuansa kita selalu berusaha untuk mengikuti nuansa Imlek. Ya, ada pun beberapa produk kami yang buat memang sengaja khusus untuk Imlek dan menghadapi Imlek ini. Diperkirakan pesanan hampers hingga pekan depan akan naik menjadi 70%. Bahkan pemilik toko telah menyiapkan ratusan paket hampers di semua kategori harga untuk memenuhi pesanan pelanggan. Untuk menarik minat pembeli, hampers dikreasikan dengan menambahkan ornamen Imlek seperti ikan emas, patung kucing pembawa keberuntungan, koin emas, dan tentu saja stiker naga sesuai dengan Imlek tahun ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Toleransi beragama ditunjukkan umat Buddha di Kota Makassar. Ratusan paket sembako dibagikan kepada warga keturunan Tionghoa hingga warga Muslim dan Nasrani. Hal itu juga dilakukan sebagai bentuk pemerataan dan berbagi jelang Imlek 2024. Paket Imlek berupa sembako dan angpau diberikan di pelataran Wihara Girinaga, Kota Makassar pada Senin lalu. Acara pembagian bingkisan Imlek kolaborasi antara perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi Sulawesi Selatan dan keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia atau KCBI Sulawesi Selatan. Uniknya, tak hanya umat Buddha saja, banyak warga Muslim dan Nasrani yang juga mendapatkan bingkisan Imlek dari umat Buddha di Kota Makassar. Ini adalah bukti tingginya toleransi beragama di Kota Makassar. Ini berasal dari mana ini anunya? Dari kita Walubi KCBI, sampai keluarga besar dengan Wihara Girinaga. Ya, itu ada juga pantai kami ini dari Jakarta. Yang dibagikan apa-apa saja kok? Uang lampau 300.000, plus beras 5 kilo, minyak sama ekonomi. Total bingkisan Imlek yang dibagikan Walubi dan KCBI mencapai 250 paket. Selain diserahkan di wihara, sebagian bingkisan juga dibawa ke rumah-rumah warga, khususnya mereka yang sakit atau rumahnya jauh dari wihara. Dengan berbagai bingkisan Imlek ini, umat Buddha berharap ada damai, kebahagiaan, dan cinta kasih di hati seluruh umat beragama menyambut Tahun Baru Imlek. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, Sevrin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.